Pertama, rakyat kita ini masih menderita karena COVID. Jangan tambah beban lagi lah. Ini negara harus bertanggung jawab semua memberikan kesejahteraan. Makanya kita datang langsung. Sebenarnya harapan kita adalah mereka bisa menerima. Ada yang bisa menerima kami karena mereka adalah wakil rakyat. Kalaupun kami tidak diterima oleh mereka, kami minta waktu beberapa saat untuk menyampaikan secara langsung kepada rakyat sebagai wujud tanggung jawab moral kami sebagai ulama. Karena dalam Islam itu ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa memperhatikan tentang kondisi rakyat. Kami ingin sampaikan kepada rakyat bahwa kami sudah menyampaikan keluh kesah mereka kepada wakil rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 27 April 2022 kami melakukan audiensi di gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan. Qadarullah karena sesuatu hal belum ada anggota dewan yang standby, mereka sedang melakukan tugas di luar daerah, sehingga melalui kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terkait apa yang menjadi tujuan kedatangan kami di gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan, yakni terkait penolakan rencana kenaikan harga yang beberapa bulan yang lalu itu sudah cukup mencekik kehidupan masyarakat kita, warga Kota Makassar secara umum, bahkan Indonesia semuanya. Oleh karena itulah melalui kesempatan ini di bulan suci Ramadan ini kami ingin menyampaikan aspirasi ini. Mudah-mudahan kiranya insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan bisa bertemu langsung dengan anggota-anggota Dewan DPRD Sulawesi Selatan untuk menyampaikan aspirasi ini agar disampaikan kepada masyarakat, juga kepada DPRD pusat, juga kemudian disampaikan kepada eksekutif pemerintah yang merupakan mereka yang mengambil kebijakan ini untuk tidak melanjutkan apa yang merupakan dalam kacamata kita adalah sebuah kezoliman. Itu sebagai pembuka. Bersama saya Aliansi Umat Islam, di sana ada berbagai macam elemen, berbagai macam ormas, berbagai macam komunitas, ada daripada para alim ulama, ada para mubalik, ada para akademisi, tokoh intelektual pada hari ini. Olehnya itu saya memberikan kesempatan kepada guru-guru saya di sebelah kanan kiri saya, kiranya juga ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Terlebih dahulu saya persilakan kepada guru saya mungkin di sebelah kanan, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Baik, kepada rakyat Indonesia, hari ini kami berkumpul di sini di bulan Ramadan yang mulia ini untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil-wakil kami yang hari ini belum sempat menemui kami. Hari ini kami berkumpul sini untuk menyampaikan secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Saya mengingatkan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, pengambil kebijakan, tentang satu hadis Nabi. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, fal imamu ra'in fahuwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang kalian pimpin. Fal imam, seorang pemimpin kepala negara, dialah ra'in, dia pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah juga bersabda dalam satu hadisnya, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Jadi nasihat bagi Allah, Rasulnya, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Maka hari ini kami menyampaikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kami, para pengambil kebijakan di negeri ini yang hendak menaikkan harga bahan pokok, mulai dari BBM, Pertalite, solar, kemudian TDL, listrik, kemudian ingin menaikkan LPG yang merupakan kebutuhan dasar rakyat negeri ini. Ketahuilah bahwa rakyat ini sudah menderita dengan pandemi ini, sudah menderita. Jangan lagi ditambah dengan kebijakan yang akan semakin memberikan beban berat kepada rakyat ini. Ketahuilah bahwasanya kezoliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Sadarlah wahai pemimpin-pemimpin kami, bahwa hari ini rakyat ini butuh pelayanan,
butuh diberikan sesuatu yang meringankan beban mereka. Dan itulah kewajiban pemimpin meriayah mengurusi urusan rakyatnya. Dan hari ini terjadi karena memang negara kita ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mencampakkan Al-Qur'an, tidak menjadikan Quran petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan untuk kemudian mengerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kami menyampaikan bahwa untuk bisa keluar dari krisis ini, dari penderitaan rakyat ini, maka terimalah saran kami, terimalah keinginan kami bahwa hanya dengan Islam saja, hanya dengan kembali kepada Quran dan Sunnah, kita bisa keluar dari berbagai krisis yang melanda kita hari ini. Ketahuilah, Allah telah menurunkan Quran ini tidak hanya sebagai petunjuk dalam urusan akidah dan ibadah, tapi dia merupakan petunjuk untuk seluruh urusan kehidupan kita. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an untuk menjadi hudan, petunjuk, dan menjadi penjelas serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan furqan, pembeda antara hak dan batil. Maka saya mengajak kepada para pemimpin, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengan itu saja kita bisa keluar dari berbagai penderitaan dan krisis yang tidak berujung hari ini. Masih ada kesempatan kalau kita mau kembali. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa kalau kaum itu tidak merubah nasib yang ada pada diri mereka. Maka marilah kita merubah bangsa ini ke arah Islam, kepada tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, ditegakkannya hukum Quran dan Sunnah yang dengannya kehidupan ini akan berubah, dan kesejahteraan itu benar-benar nyata dirasakan oleh seluruh rakyat negeri ini. Demikian dari Al-Fakir, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Selanjutnya kami persilakan satu orang lagi, mungkin dari sebelah kiri saya, guru saya, kiranya bisa menyampaikan nama dan dari lembaga mana, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Abu Sifa dari Majelis Zikir As-Safa'at, menyampaikan bahwa rencana kenaikan tarif dasar listrik, LPG 3 kg dan solar serta pertalite itu tentu akan membuat masyarakat akan semakin terpukul secara ekonomi. Ya, apa yang menimpa masyarakat sebelumnya dengan naiknya minyak goreng, kemudian naiknya PPN menjadi 11%, itu telah membuat banyak usaha-usaha kecil dan menengah gulung tikar dan juga rumah tangga yang kemudian terpukul secara ekonomi. Kalau kita lihat rencana kenaikan harga ini lebih disebabkan karena pemerintah kita dalam tata kelola energi itu mengadopsi liberalisasi. Jadi mereka sangat bebas di dalam mengelola kekayaan alam yang harusnya menjadi milik rakyat, tapi lebih diserahkan kepada swasta, dan negara hanya mengelola dalam jumlah yang sangat kecil. Karena liberalisasi inilah, liberalisasi migas yang berbasis pada paham liberalisme, sehingga harga-harga ini tidak bisa terkendali. Semua dilepaskan ke pasar, padahal berdasarkan undang-undang yang ada bahwa segala kekayaan alam yang merupakan hajat hidup orang banyak itu harusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya justru dikelola oleh swasta dan jumlahnya kecil, dan mereka memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah dan bisa menentukan harga, sehingga pemerintah yang ada seakan-akan tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan untuk mengatur harga, dan hanya melihat rakyat ini tertimpa, ya, ekonominya hancur secara ekonomi. Padahal agama kita juga menjelaskan, Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia itu berserikat dalam 3 perkara, diantaranya tentang api, yaitu sumber daya energi, bahwa sumber daya energi itu menjadi hak bagi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, dikelola oleh negara, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi atau bisa langsung dalam bentuk tunai untuk kesejahteraan rakyat. Jadi sebagai kesimpulan, persoalan ini berakal dari liberalisme, termasuk di dalamnya adalah liberalisasi dalam tata kelola migas, sehingga harga-harga tidak terkendali. Apa yang harusnya menjadi milik rakyat menjadi milik swasta, dan apa yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber kesejahteraan bagi pengusaha dan oligarki. Saya kira demikian, mudah-mudahan para wakil-wakil rakyat
dan para eksekutif dan para pemimpin mendengar apa yang kami sampaikan, sehingga mereka bisa merubah pola pikir mereka dan merubah cara mereka mengelola negeri ini, termasuk mengelola sumber daya energi, sehingga rakyat betul-betul bisa sejahtera dan dikembalikan kepada Islam. Hanya dengan Islamlah tata kelola itu bisa baik dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin karena waktu ya cukup dua, insya Allah. Mudah-mudahan mohon maaf kepada guru-guru saya di depan, kanan, kiri, belakang saya. Insya Allah kita semua kembali datang nanti setelah ada jawaban dari staf kantor DPR untuk kita bertemu langsung dengan anggota-anggota DPRD Sulawesi Selatan. Sebagai penutup, kami mempersilahkan kepada Sekjen Aliansi Umat Islam Al-Mukarram Ustadz Nasaruddin untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita atau aspirasi pada siang atau pagi menjelang siang hari ini. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kepada seluruh rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Sulawesi Selatan, hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Korlap bahwa kami ingin Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan menggunakan waktu di bulan suci Ramadan ini untuk bersilaturahim dengan anggota dewan, sekaligus ingin diskusi dengan mereka terkait dengan persoalan besar umat ini, terutama rencana pemerintah untuk menaikkan 3 kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pertalite, solar, kemudian LPG 3 kilo listrik, dan tarif dasar listrik. Kemudian nanti akan menyusul PPN 11%, yang menurut kacamata kami bahwa ini adalah kebijakan yang bisa menambah beban kepada masyarakat, karena kondisi masyarakat saat ini pun masih dalam kondisi yang sulit akibat pandemi, sehingga kalau ini dinaikkan maka bisa dipastikan kondisi perekonomian masyarakat kemudian akan semakin rusak. Bahkan dikhawatirkan bisa jadi Indonesia ini kemudian akan mengalami krisis multidimensi yang jauh lebih parah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan persoalan kenaikan saja, kenaikan begitu saja, tapi punya dampak yang besar. Kalau minyak goreng saja yang sudah naik itu sudah menelan korban yang luar biasa banyaknya. Masyarakat menjadi antri, bahkan ada yang meninggal karena antri. Apalagi kalau persoalan 4 ini itu dinaikkan, maka yakinlah UMKM itu kemudian pasti akan banyak yang bermasalah, boleh jadi banyak yang tutup. Dan kita tahu persis paling tidak 97% UMKM itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Bayangkan kalau itu kemudian tutup, pengangguran pasti akan semakin bertambah. Ini adalah masalah besar. Oleh karena itu kami sebagai ulama punya tanggung jawab moral. Nah, saya ingin membacakan kepada seluruh rakyat Indonesia apa sebenarnya yang harus kami bawa pada hari ini, tapi kami diminta untuk dijadwalkan ulang dan kemungkinan besar setelah Lebaran baru kemudian kita akan kembali lagi untuk beraudiensi secara langsung. Tapi kami ingin menyampaikan sebagai pertanggung jawab moral kami sebagai ulama, sebagai tokoh umat, bahwa kami ada di tengah-tengah umat untuk senantiasa menyampaikan aspirasi kepada pemegang kebijakan agar mereka bisa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Terutama kami datang pada hari ini di wakil rakyat yang notabene mereka adalah wakil yang telah diangkat oleh rakyatnya untuk kemudian mewakili mereka dalam hal bagaimana meriayah, bagaimana mengelola kesejahteraan rakyat itu sehingga rakyat yang diwakili betul-betul sejahtera. Berikut kami sampaikan pernyataan sikap Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan tentang tolak rencana kenaikan BBM, pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari 9.000 menjadi 12.500 sampai 13.000. Namun melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah juga mengumumkan rencana kenaikan harga pertalite dan gas LPG, menyusul rencana kenaikan harga BBM jenis solar. Di kesempatan yang berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Arifin Tasrif,
yang menyampaikan rencana kenaikan harga solar, pertalite, gas LPG, dan listrik. Alasannya karena lonjakan harga minyak dan LPG internasional serta untuk mengurangi beban subsidi listrik. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami para alim ulama, asatidz dan tokoh umat yang bergabung dalam Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan hari ini datang untuk menyampaikan kepada anggota dewan, anggota DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan, tapi karena mereka tugas di luar, maka kami bacakan di halaman kantor DPRD Sulawesi Selatan. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai mitra dagang. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan pelayan dan meringankan beban rakyat, bukan hubungan dagang dengan pertimbangan untung dan rugi. Hal mana sejalan dengan sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam atau khalifah adalah ra'in atau pengurus pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Harus segera dilakukan yang kedua, sebagai pengurus dan pelayanan rakyat, sejatinya negara harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junnah atau perisai terhadap rakyat. Di tengah penjajahan ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung dan penolong bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan yang mampu memproteksi untuk menyelamatkan nasib rakyatnya. Negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan nasib rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang tunduk pada kepentingan kapitalis oligarki. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yattaqabih. Sesungguhnya imam itu adalah perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan Abu Daud. Yang ketiga, rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah bentuk kebijakan yang sangat liberal, hanya tunduk kepada kepentingan oligarki dan keinginan kapitalisme global, serta mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas merupakan sebuah kezaliman, terlebih di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah susah akibat dampak dari pandemi yang belum pulih. Yang keempat, seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara seharusnya dapat dengan mudah diselesaikan jika negara menjadikan Islam sebagai solusi, Al-Quran sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat dan tidak untuk menguntungkan segelintir kelompok oligarki. Yang kelima, bahwa model pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta yang menjadi kepemilikan umum, milkiyatul ammah, harus segera dilakukan sebagai sarana untuk menyelamatkan masa depan rakyat Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kalla'i wal ma'i wan nar. Kaum muslimin atau manusia, di hadis yang lain, an-nasu syuraka'u fi thalathin, manusia berserikat pada 3 hal, pada 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Selanjutnya, kami para ulama, asatidz dan tokoh umat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan menyampaikan petisi bersama kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, dan segenap pimpinan serta anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dengan sejumlah tuntunan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus meninggalkan warisan berupa pemerintah yang melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi, menindas rakyat dengan sejumlah kebijakan-kebijakan yang menselimi mereka. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi
baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariah Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang moderat. Dengan menerapkan syariah Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan melindungi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang selama ini melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Makassar, 27 April 2022, Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan. Tertanda semua tokoh umat yang hadir sudah bertanda tangan di form ini yang kami akan serahkan sebenarnya kepada anggota Dewan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahannya kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada pemimpin di negeri ini agar kembali sadar bahwa tugas mereka adalah mengayomi, mengurus rakyat, bukan mengayomi dan mengurus kepentingan oligarki, sehingga mereka betul-betul bisa menjalankan amanah dengan baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, warga Kota Makassar, warga Sulawesi Selatan dan seluruh rakyat Indonesia, demikianlah pernyataan sikap daripada Aliansi Umat Islam. Demikian apa yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semua adalah bagian daripada amal soleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini pula sebagai sebaik-baik amal yang bisa kami lakukan untuk umat ini, yang bisa kami lakukan untuk agama ini. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita panjang umur dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, dan semoga pula di waktu yang akan datang ini pula kami bisa bertemu langsung dengan para anggota-anggota Dewan, khususnya DPRD Sulawesi Selatan. Al-afu minkum, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.